Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Fazalmi dengan NIM 187241089 dan rekan saya. Dengan saya Muhammad Jazar Arafat dengan NIM akhir 061. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil review artikel kami yang berjudul Designing Hybrid CNN SVM Model for COVID-19 Classification Based on X-ray Image Using LGBM Feature Selection. Baik, selanjutnya yang pertama adalah latar belakang penelitian. Jadi yang pertama itu masalah utama. Jadi COVID-19 menyebar sangat cepat sehingga deteksi dini penting. RT-PCR adalah standar diagnosis, tetapi porsinya lambat, mahal. Fasilitas tidak selalu tersedia dan swab nasal terasa tidak nyaman. Yang kedua ada peluang X-ray. Setelah X-ray dada relatif cepat, murah, dan tersedia di hampir semua rumah sakit. Namun saat jumlah pasien melonjak, radiolog mudah kewalahan membaca citra secara manual. Yang ketiga ada peran CAD machine learning. Computer Aided Diagnosis atau CAD memberi second opinion. CNN mengekstraksi pola visual, LegGBM menyaring fitur penting, dan SVM mengklasifikasikan citra menjadi COVID-19 atau normal. Yang kedua ada telah penelitian dengan kontribusi. Yang telah penelitian itu ada empat, yaitu banyak studi hanya memanfaatkan fitur dari fully connected layer. Yang kedua ada banyak studi hanya mengandalkan satu arsitektur CNN. Yang ketiga ada dimensi fitur CNN sangat besar sehingga banyak fitur redundant yang berakibat waktu komputasi lebih lama dan risiko overfitting meningkat. Dan yang selanjutnya ada kontribusinya. Kontribusinya ada lima. Yang pertama itu ada memanfaatkan fitur dari berbagai layer bukan hanya fully connected. Yang kedua adalah menggabungkan fitur 2 sampai 3 arsitektur CNN untuk representasi yang lebih kaya. Yang ketiga ada menerapkan seleksi fitur dua tingkat dengan LagGBM untuk membuang fitur redundan. Yang keempat ada menggunakan SVM sebagai classifier performa tinggi atas fitur terpilih. Yang kelima ada menghasilkan model akurasi tinggi sebagai second opinion bagi radiolog. Tentunya ada CNN sebagai fitur ekstraktor. Jadi di sini CNN mengekstraksi fitur visual melalui operasi konvolusi. Layar awal menangkap pola sederhana, layar lebih dalam menangkap pola kompleks. Studi ini mengambil fitur dari beragam layar, tidak hanya fully connected. Lalu ada transfer learning, memakai CNN yang sudah dilatih pada dataset besar ImageNet, mengatasi keterbatasan dataset medis yang sulit dan sedikit diperoleh. CNN menghasilkan fitur selectors, fitur vektor, lalu diproses like GBM dan SVM. Jadi kuncinya di sini itu CNN berperan sebagai fitur ekstraktor bukan sebagai classifier akhir. Lalu ada 5 arsitektur CNN yang digunakan yaitu VGG16 dan VGG19, ResNet 50, Inception V3 dan Exception. Lalu di sini ada like GBM untuk fitur selection. Mengapa perlu seleksi fitur? Fitur CNN berdimensi sangat besar, bisa ratusan ribu. Tidak semua fitur relevan untuk membedakan COVID-19 dan normal. Lalu untuk menyingkirkan fitur redundan, menurunkan akurasi, memperlama proses, dan memicu overfitting. Like GBM dipilih karena pelatihnya cepat dan efisien. Bagaimana like GBM bekerja? Gradient boosting decision tree menggabungkan banyak pohon lemah secara berurutan. Tumbuh leaf-wise bukan level-wise per tingkat, sehingga loss lebih kecil dan lebih cepat. Lalu nah, di sini juga menggunakan SVM sebagai classifier. Konsep SVM di sini mencari hyperlink optimal yang memisahkan dua kelas. Supervector titik data terdekat ke hyperlink. Lalu margin dibuat selebar mungkin agar generasi lebih baik. Softmax variable slack dan parameter C menoleransi sebagai kesalahan klasifikasi. Jadi yang ini ada di alur sistem end-to-end-nya dari proses pertama sampai akhir. Jadi langkah satu dan 2 itu sistem pertama-tama menerima input berupa citra X-ray dari kelas COVID-19 dan normal. Citra-citra ini kemudian melewati tahap preprocessing di mana fokus utamanya adalah penerangan resolusi atau resize data agar dimensi matriks citra kompatibel dengan standar input yang dipresentasikan oleh setiap arsitektur CNN. Lalu langkah ketiga yaitu ekstraksi fitur, citra yang telah distandarisasi kemudian diumpankan ke dalam model CNN. Pada fase ini, CNN diimplementasikan murni sebagai fitur ekstraktor untuk mengidentifikasi dan menarik pola-pola visual mikroskopis dari citra paru-paru secara otomatis.
Lalu ada langkah 4, seleksi fitur L1. Matriks fitur berdimensi 3 ini yang dihasilkan oleh CNN kemudian disaring pada seleksi fitur tingkat 1 menggunakan algoritma like GBM. Tujuannya adalah untuk mereduksi noise dan membuang fitur-fitur yang tidak relevan. Yang langkah kelima ada penggabungan. Fitur-fitur representatif yang berhasil lolos dari seleksi L1 kemudian dijahit atau digabungkan menjadi satu vektor fitur yang komprehensif. Yang langkah keenam ada seleksi fitur L2. Fitur fitur gabungan ini kemudian diseleksi kembali pada tingkat kedua menggunakan like GBM. Proses ini sangat penting untuk mengeliminasi redundansi data antar model. Sehingga sistem hanya menyisakan sekumpulan matriks fitur yang paling tajam dan informatif. Langkah 7 dan 8, vektor fitur final yang sangat optimal tersebut kemudian dieksekusi oleh algoritma super vektor mesin untuk proses pemisahan kelas atau prediksi. Jadi selanjutnya ada tahap preprocessing dan peneragaman ukuran. Pada tahap awal, pemrosesan yang dilakukan sangatlah minimal tanpa segmentasi manual. Satu-satunya langkah yang wajib dilakukan adalah melakukan reses pada gambar. Hal ini secara matematis diwajibkan karena setiap arsitektur CNN mensyaratkan dimensi matriks input yang tetap. Sebagai contoh, VGG dan ResNet membutuhkan input 224 kali 224 pixel, sedangkan Inception dan Exception membutuhkan input 299 kali 299 pixel. Selanjutnya ada 5 arsitektur yang digunakan. Ini tadi sudah dijelaskan tadi sih. Selanjutnya ada seleksi fitur dua tingkat. Penelitian ini menggunakan metode seleksi fitur dua tingkat. Level pertama dilakukan pada masing-masing CNN. Di sini LGBM memilih sebagai fitur terbaik dari setiap CNN. Kemudian seluruh fitur yang sudah dipilih digabungkan menjadi satu. Setelah digabung, dilakukan seleksi kembali pada level kedua menggunakan LGBM. Tujuannya adalah menghilangkan fitur yang ditunda. Setelah memperoleh fitur final, data dikirim ke SVM untuk diproses klasifikasi. Yang sudah dijelaskan oleh saya tadi untuk detailnya. Lalu untuk rancangan dan eksperimen evaluasinya itu pada eksperimen pertama digunakan sebagai baseline atau acuan awal. Di sini penulis hanya menggunakan 5 model CNN murni yaitu FGG 16, VGG 19, ResNet 50, Inception V3, dan Exception. Kemudian hasilnya kemudian diklasifikasi menggunakan softmax classifier bawaan CNN. Pada eksperimen kedua, setelah mengetahui performa CNN murni, penulis ingin mengetahui apakah mengganti klasifikasi CNN dengan SVM dapat meningkatkan akurasi. Maka dilakukan dua perbandingan. Pada eksperimen ketiga, penulis mulai mencoba menghubungkan beberapa CNN, semisal ResNet 50 dan Exception itu digabung fiturnya lalu diklasifikasi lagi dengan like GPM. Lalu pada eksperimen keempat, digunakan konsep multi CNN dengan satu kali seleksi fitur. Pada eksperimen 4, masing-masing CNN terlebih dahulu menjalani seleksi fitur menggunakan like GBM, sehingga banyak fitur-fitur terbaik yang kemudian digabung dan diklasifikasikan oleh SVM. Dengan demikian, eksperimen 4 berusaha mengurangi fitur yang tidak relevan sejak awal proses. Pada eksperimen kelima, setelah fitur terbaik dari masing-masing CNN digabung, dilakukan seleksi fitur kedua menggunakan like GBM. Sebelum masuk ke SVM, jadi eksperimen 5 memiliki dua tahap seleksi fitur atau two level feature selection, sehingga mampu mengurangi fitur yang redundant dan menghasilkan performa yang lebih baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu menjelaskan kode. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya dan teman saya buat, eh, yang mengacu kepada metodologi penelitian dari artikel yang kami angkat. Nah, di sini terdapat beberapa file, tetapi yang penting atau utama berdasarkan artikel itu ada pada file CNN pipeline, kemudian
main.py. Nah, di sini ada beberapa file lain selain itu. Jadi sebelumnya kami mencoba untuk membuat GUI menggunakan Streamlit sehingga terdapat beberapa file yang hanya digunakan untuk GUI tersebut. Nah, untuk utamanya ada pada main.py dan cnn pipeline.py. Nah, di sini ada dua versi untuk main dan cnn pipeline. Eh, ada yang versi normal, versi dasarnya ya atau versi originalnya, yakni menggunakan splitting datanya itu 60 data training, 20 validation dan 20 testing. Nah, kemudian saran dari Bapak Hendra, kami diminta untuk mencoba bagaimana hasilnya jika splitting datanya diubah menjadi 80 data training, 10 data validation, dan 10 data testing. Dan kami berhasil membuat programnya. Ya sebenarnya eh, secara garis besar sama, yang membedakan hanya pada splitting datanya saja. Jadi mungkin bisa lanjut ke output dari kedua program yang telah kami buat. Nah, yang sebelah kiri ini merupakan output untuk yang versi splitting data 60 20 20. Yang sebelah kanan itu untuk versi splitting data 80 10 10. Nah, di sini sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwasannya dari program yang kami buat ini terdapat kesamaan dari hasil untuk dua versi, yakni akurasi tertingginya tetap jatuh kepada model Inception V3 dengan klasifikasi SVM tanpa melalui seleksi fitur Light GPM. Untuk versi splitting data 60 20 20, nilai akurasi testingnya yakni mencapai 98,33% atau 0,9833 ya. Lalu untuk versi splitting data 80 10 10, nilai akurasi testingnya mencapai 0,9917 atau 99,17%. Lalu, jika dilihat dari artikel sumber, model yang diajukan atau yang terbaik dari penelitian tersebut yakni multi CNN ResNet 50 plus exception dengan melalui seleksi fitur dua level dan diakhiri dengan klasifikasi SVM. Nah, kenapa kok pada program yang kami buat ini hasilnya berbeda untuk akurasi yang tertinggi, berbeda dengan hasil pada artikel? Jadi, alasan yang paling jelas yang juga sadar kami lakukan yakni pengurangan jumlah dataset atau pengurangan jumlah inputan gambar X-ray data yang kami gunakan. Pada artikel digunakan secara total 2.400 gambar. Jadi per kelasnya COVID-19 dan normal untuk dua kelas per kelasnya itu 1.200. Nah, dikarenakan eh, keterbatasan perangkat, komputasi dan lain sebagainya, yang mana artikel menggunakan GPU, sedangkan kita menggunakan CPU. Jadi pada program ini kami hanya menggunakan 600 gambar per kelasnya. Jadi totalnya 1.200. 50% kami mengurangi jumlah inputannya. Nah, tetapi yang dapat diketahui bahwasannya dengan dari pengurangan data tersebut, eh, untuk model yang disarankan dari artikel pada versi program splitting data 60 20 20, nilai akurasi testingnya bisa mencapai 97,92%. Lalu untuk versi 9 eh, maaf, untuk versi splitting data program dengan versi splitting data 80 10 10 pada model yang disarankan oleh artikel, nilai akurasi testingnya mencapai 98,33%. Nah, dari sini dapat kami simpulkan
berdasarkan dua versi program yang telah kami buat, bahwasannya jika program ini memiliki data latih yang lebih banyak, maka dapat menghasilkan eh, klasifikasi yang lebih baik. Contohnya seperti dari sini juga terlihat untuk model atau akurasi tertinggi terbaik nilainya berbeda. Untuk yang versi splitting data 60-20-20 itu lebih rendah daripada yang splitting datanya itu 80-10-10 gitu. Mungkin untuk perbedaan dari eh, dua versi program yang telah kami buat ada pada splitting datanya dan hasilnya juga menunjukkan hmm, efek dari perbedaan data tersebut. Lalu di sini juga terdapat output lain seperti classification report. Jadi file classification report ini seperti rekam prosesnya yang dari awal sampai akhir. Jadi itu terekam pada file classification report.txt lalu dibuatlah comparison result untuk membandingkan secara besarnya. Lalu ada confusion matrix dan di sini hanya sampel gambar dari dataset untuk dua kelas untuk COVID-19 sebelah kiri dan normal sebelah kanan. Untuk gambar X-ray data COVID-19 dapat terlihat bahwasannya X-ray datanya terlihat seperti eh, buram, bisa dibilang buram ya, atau seperti tertutupi oleh sesuatu. Lalu selain itu untuk di sini ada models, folder models ini untuk eh, menyimpan model yang sudah dilatih untuk aplikasi atau GUI Streamlit-nya. Lalu di sini COVID-19, radiography dataset. Jadi ini untuk datasetnya. Ini untuk kelas COVID, ini untuk kelas normal. Nah, oh iya, lupa untuk menyampaikan bahwasannya eh, pengambilan datanya atau pengambilan gambarnya hmm, itu diambil dari misal karena di program ini kita hanya mengambil 600 gambar per kelas seperti yang tertulis di sini, max image per kelas adalah 600. Jadi diambil 600 gambar. Nah, 600 gambar ini diambil yang gambar mana saja. Nah, jadi di sini kami memilih untuk mengambil 600 data pertama saja. Nah, secara deterministik pada function list image file ini kami memutuskan untuk mengambil gambar dari yang pertama atau 600 gambar pertama. Jadi seperti itu untuk program yang kami buat. Mungkin penjelasan untuk program yang kami buat cukup sampai sini. Untuk selebihnya saya kembalikan kepada teman saya. Terima kasih. Oh, baik, itu saja untuk presentasi dari review artikel dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.